Mini menyentuh bibirnya sambil tersenyum di depan cermin. Pantulan wajahnya menandakan betapa dia sangat bahagia saat ini. Mini masih mengingat dengan jelas perlakuan manis Alex kepada dirinya. Saat Alex menarik tangan Mini dan dengan lembut ketika mereka beranjak pergi, dan Alex tetap menggenggam tangan Mini sampai mereka keluar kafe. Mini lebih terkejut lagi ketika Alex membukakan pintu mobil untuknya. Sebuah hal yang sangat mustahil dilakukan tapi hari ini benar-benar dilakukan oleh seorang Alexander. Walaupun hari ini hanyalah mimpi, jangan biarkan aku bangun Tuhan, aku ingin selamanya bermimpi. Sesuai janji yang telah dibuat dengan Biska beberapa hari yang lalu, hari ini Mini akan pergi ke rumah Biska membuat pesanan ramuan obat. Dengan semangat membara dan bayangan rupiah di depan matanya, Mini melangkahkan kakinya keluar kamar. "Mbak, aku pergi dulu ya," seru Mini seraya menutup pintu ruang tamu. Sebuah mobil memasuki halaman rumah membuat Mini menghentikan langkahnya saat ia sudah keluar dari teras rumah. "Hai calon istri," sapa seorang pria berusia 30 tahun itu menghampiri Mini yang berdiri sambil memegang kedua tali tas punggungnya. Mini melewatinya begitu saja. Dia berjalan menuju motornya yang sudah terparkir di depan rumah. "Aku akan mengantarmu hari ini," ucap Fernando seraya menggenggam tangan Mini yang melewatinya dengan acuh. "Tidak mau, aku bisa pergi sendiri." Mini melirik tajam tangan yang dipegang oleh Fernando. "Apa kamu mau bertemu dengan pacarmu lagi?" tanya Fernando dengan senyum sinisnya. "Biska bukan pacarku, bukankah kamu tahu itu?" saut Mini dengan malas. "Yang ku maksud bukan Biska, tapi pria lain yang bersamamu beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu sedekat apa dirimu dengannya, hingga kamu pergi dengannya dan kembali ke rumah sakit hanya untuk mengambil motormu kembali," kata Fernando. Mini terhenyak kaget. Ia menggigit bibir bawahnya karena gugup. Apa Fernando tahu kalau itu Tuan Alex? "Jangan ulangi lagi kesalahanmu, atau aku akan mencari tahu siapa dia," bisik Fernando di telinga Mini. Mini hanya menganggukkan kepalanya. Dia sedikit lega karena ternyata Fernando belum mengetahui siapa yang pergi bersamanya beberapa hari yang lalu. Fernando tersenyum dan mengusap kepala Mini. "Aku akan mengantar kamu dan jangan menolak," tegas Fernando. Mini akhirnya pasrah dengan perintah Fernando. Ia hanya bisa menatap nanar ketika Fernando memasukkan motornya kembali lewat pintu samping rumah. Untuk pertama kalinya Mini duduk di dalam mobil berdua dengan Fernando. Pria itu terlihat sangat serius mengemudi. Mini memalingkan wajahnya keluar kaca jendela mobil, menatap bangunan pertokoan dan kendaraan yang lalu lalang. Pikirannya menerawang entah kemana, mungkin tertuju kepada pria yang telah mengisi relung hatinya, atau memikirkan cara bagaimana caranya Mini bisa lari dari pernikahan yang tidak diinginkannya sama sekali. Entahlah, Mini juga bingung. Sentuhan lembut di kepala Mini membuyarkan lamunannya. Mini menoleh dan mendapati Fernando yang sedang tersenyum manis sambil menatapnya. "Maaf kalau aku tadi kasar kepadamu. Aku hanya sedang cemburu." Fernando akan menyentuh wajah Mini, tapi Mini segera memundurkan badannya hingga merapat ke pintu mobil. "Jangan sembarangan menyentuhku," sentak Mini. Fernando terkekeh mendengarnya. "Inilah alasanku memilihmu, Min. Kamu selalu membentengi dirimu dari pria yang belum berhak atas dirimu," ucap Fernando. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke depan dan kembali menginjak pedal gasnya. Melajukan mobilnya kembali setelah beberapa saat ia hentikan. Mini mendengus kesal. Ia kembali ke posisi duduk yang benar. "Aku masih belum yakin kalau kamu itu tidak suka bermain wanita. Kamu cukup tampan dan mempunyai lingkungan dunia malam. Mustahil kalau kamu bisa menahan diri dari godaan wanita." Mini melirik Fernando yang sedang bersiul pelan. Fernando memutar kemudi memasuki jalan paving perumahan. Ia memperlambat laju kendaraannya karena banyak warga perumahan dan juga anak-anak yang kadang berjalan dan berlarian di jalanan.
Boy tidak akan menerima lamaranku kalau aku mempermainkan wanita, Min, ucap Fernando. Ucapan Fernando membuat Mini terdiam. Benar apa yang Fernando katakan. Boy pasti sudah mengenal Fernando dengan baik. Mustahil abangnya itu akan menerima lamaran Fernando tanpa tahu latar belakangnya. Kita sudah sampai. Beri kabar kalau kamu mau pulang. Aku akan menjemputmu, kata Fernando setelah menarik rem tangan dengan tangan kirinya. Mini memperhatikan sekeliling. Ternyata benar, mereka sudah sampai di depan rumah Biska. Dari mana kamu tahu rumah Biska, Fernando? Tanya Mini heran. Aku bahkan tahu untuk apa kamu datang kemari, Mini. Fernando tersenyum penuh arti. Mini terhenyak kaget. Dari mana Fernando mengetahui semua tentang dirinya? Tenang aja, rahasiamu aman bersamaku. Aku jamin, Boy tidak akan tahu hal luar biasa apa yang ada pada dirimu, Mini. Fernando menarik pelan ujung rambut Mini yang menjuntai, membawanya ke depan wajahnya dan menciumnya. Aku suka aroma sampomu. Apa ini juga hasil ramuanmu? Tanya Fernando. Ternyata kamu seperti orang lain, Fernando. Menikahiku karena ada maksud tertentu. Mini menarik rambutnya dari tangan Fernando. Tidak, justru aku mau menyelamatkanmu dari orang yang hanya ingin memanfaatkanmu, termasuk abangmu sendiri. Elak, Fernando. Ia membuka kunci otomatis di pintu mobilnya agar Mini bisa segera keluar dari mobil. Mini tidak mengerti dengan pria yang duduk di sampingnya ini. Apa sebenarnya yang Fernando mau atas dirinya? Apakah Fernando benar-benar tulus mencintainya? Atau hanya pura-pura? Mini tidak tahu. Mini akhirnya turun dari mobil Fernando. Mobil itu segera melaju meninggalkan komplek perumahan yang tidak terlalu mewah. Hanya perumahan biasa yang memiliki luas tanah dan bangunan tidak lebih dari 60 meter persegi. Tapi perumahan itu rata-rata mempunyai 2 lantai, termasuk rumah milik keluarga Biska. Calon mantu sudah datang, langsung masuk ke kamar aja. Ke ruang kerja Biska, maksudnya Biska ada di dalam kok. Mpok Saro, ibunya Biska menyambut Mini dengan antusias. Iya bu, permisi. Jawab Mini tersenyum dan meninggalkan Pok Saro di depan pintu. Mini, panggil Pok Saro. Iya bu, habis ini ikut ibu ya. Lagi ada arisan ibu-ibu komplek di rumah Bu Titin. Nanti ibu kenalin ke mereka kalau kamu calon mantu ibu, ajak Mpok Saro. Mini sedikit terkejut, ibunya Biska ini memang suka asal kalau bicara. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan Biska, Bu. Hanya sebatas teman, elak Mini. Nggak mungkin. Kalian pasti lebih dari teman kan? Kalian sering berduaan di dalam ruangan lama banget gitu. Ngapain coba? Ibu nih ya, bahkan pengen banget ngajakin warga buat ngerebek kalian, biar langsung dinikahin. Mpok Saro mendekati Mini dan tertawa. Bu, nggak usah aneh-aneh. Kami cuma bekerja, bukan lagi berbuat mesum. Biska datang dari arah dapur membawa segelas air putih di tangannya. Ibu jadi meragukan kejantananmu, Bis. Masa kamu berduaan dengan wanita cantik di dalam ruangan dan dengan waktu yang lama, tapi tidak ada rasa pengen ngapa-ngapain gitu? Mbok Sarah memicingkan matanya, menatap wajah anaknya laki-laki dengan tatapan tajamnya. Kamu normal kan, Bis? Biska mendengus kesal mendengar pertanyaan aneh dari ibunya. Udah, gak usah didengerin omongannya Mpok Saromin. Yuk, kita langsung kerja aja. Obat ini harus segera sampai ke tangan mereka sebelum malam. Biska berbalik badan dan berjalan menuju ke ruangan laboratoriumnya. Mini mengikuti Biska dengan ragu-ragu. Dia berdiri di ambang pintu dan membiarkan Biska masuk sendirian. Mini hanya memperhatikan dari tempatnya berdiri saat Biska meletakkan gelas di atas meja. Bis, aku jadi kepikiran deh sama omongan ibu kamu, ucap Mini. Maksud kamu apa, Min? Tanya Biska. Ia kembali menghampiri Mini yang masih setia berdiri di sana. Selama kita berduaan di tempat yang sepi kayak gini, kamu gak ada niatan untuk aneh-aneh kan? Tanya Mini pelan. Mini takut menyinggung perasaan Biska. Astaga Mini, kita sudah kenal berapa lama coba? Walaupun aku punya perasaan sama kamu, tapi otak aku masih waras. Biska menarik tangan Mini untuk masuk. Kamu dengar omongannya Mpok Saro, sama aja kamu ngikutin ajaran sesat, cetus Biska. Mini terkekeh mendengarnya. Biska selalu aja tidak bisa hormat kepada ibunya. Mini jadi ragu, jangan-jangan Biska ini adalah anak pungut, atau Mpok Saro yang merupakan ibu pungut.
Mini melepas tasnya, lalu mengeluarkan beberapa bahan obat dan menaruhnya ke atas meja. Ini apa, Min? Tanya Biska sambil mengangkat semacam tumbuhan berduri berdaun merah. Oh, ini tumbuhan dari Jepang. Tumbuhan ini sangat langka dan hanya tumbuh di sana. Aku memesan ini sedari lama untuk menguji penemuan terbaruku, jelas Mini. Penemuan apa? Tanya Biska penasaran. Sebuah racun yang dapat melumpuhkan sistem saraf dan anggota badan manusia. Ramuan ini sebenarnya bermanfaat bila diberikan dalam dosis yang tepat. Ramuan ini berguna sebagai obat bius total untuk operasi dan juga sebagai penenang untuk pasien yang mengalami gangguan depresi. Tapi kita harus segera menyuntikkan penawarnya sebelum 3 hari. Jelas Mini lagi. Kalau lewat 3 hari, Biska semakin penasaran. Ramuan ini akan berubah menjadi racun yang mematikan. Apalagi kalau disuntikkan dalam dosis yang besar. Nggak pakai hitungan hari, Bis. Hari itu juga langsung lewat. Mini memakai sarung tangan dan mulai membuka kotak-kotak kecil berisi bahan ramuannya. Gila, jangan sampai ramuan ini jatuh ke orang yang salah, Min. Bahaya. Biska mengingatkan. Iya, Bis. Makanya aku cuma kasih tahu kamu. Kamu harus belajar membuat penawar racun ini ya. Supaya kalau nanti ada kasus seperti ini, kamu sudah tahu harus berbuat apa. Biska menganggukkan kepalanya. Iya, Min. Setelah berkutat selama 3 jam lebih, akhirnya selesai juga tugas Mini dan Biska. Mini menarik tangannya ke atas untuk mengendurkan bahunya yang lumayan pegal. Akhirnya hutangku lunas juga, Bis, seru Mini dengan mata berbinar. Biska tersenyum. Aku ikut senang, Min. Akhirnya kamu bisa bebas dari tuan rentenir setelah kita mendapatkan bayaran atas ramuan ini, sahut Biska. Iya, Bis. Min, sebentar ya, aku terima telepon dulu. Biska lalu menjauh dari Mini. Setelah berbincang sebentar dengan seseorang di ujung telepon, Biska menghampiri Mini kembali. Min, orangnya mau ketemu langsung sama kamu, mau ngasih pembayaran secara cash katanya, ujar Biska. Oh gitu, oke, kita pergi aja sekarang. Mini memakai tasnya kembali. Kamu yakin, Min? Iya, setelah ini aku juga gak akan jual ramuan lagi, Bis. Udah, ayo. Mini menarik tangan Biska keluar ruangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, mereka sampai ke tempat yang mereka tuju. Bis, kok di hotel? Tanya Mini heran. Mintanya sih begitu, Min. Nih pesannya. Kita malah suruh langsung naik ke kamar 531. Biska menunjukkan layar ponselnya kepada Mini. Ya udah, ayo. Mini dan Biska turun dari mobil. Mereka langsung masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 5. Ternyata di lantai kamar hotel yang disepakati ada 2 orang pria berpakaian hitam berdiri di sana. Mini meyakini jika mereka adalah para bodyguard. Silakan masuk, Nona. Tuan kami sudah menunggu Nona di dalam. Pria itu membukakan pintu untuk Mini dan Biska. Mini dan Biska masuk ke dalam kamar hotel yang cukup besar, tanpa seorang pria duduk di sofa dengan tangan yang direntangkan ke samping. Nona Mini, kita bertemu lagi. Tommy menyeringai lebar saat melihat Mini sudah berdiri di hadapannya. Silakan duduk, Nona. Tommy memberikan kode kepada Mini dan Biska dengan tangan kanannya yang menunjuk ke sofa. Mini hanya dapat menganggukkan kepalanya menuruti perkataan Tommy. Ia duduk di sofa dan diikuti oleh Biska. Aku sudah menduga. Kalau kau pembuat ramuan ajaib itu, ternyata kau menolak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi karena ingin membuka bisnis ilegal, sarkas Tommy. Mini tersenyum kecut. Saya hanya sedang membutuhkan uang dan ini adalah ramuan terakhir yang saya buat dan saya perjualbelikan. Setelah ini saya tidak akan membuat dan menjual ramuan lagi, jawab Mini. Karena kau akan menikah dengan Fernando, tebak Tommy. Mungkin salah satunya, jawab Mini sekenanya. Tommy tertawa terbahak-bahak. Mini. Kamu menolak lamaranku karena tidak mau membuat bisnis ilegal. Tapi kamu menerima lamaran Fernando yang mempunyai niat yang sama denganku. Tommy mencondongkan wajahnya ke depan. Kau yakin Fernando dan Boy sedang tidak bekerja sama? Tanya Tommy dengan seringat tipis di sudut bibirnya. Mini mengernyitkan keningnya, lalu menatap Biska yang mengangkat bahunya sebagai tidak mengerti. Maksud Anda, Fernando dan abang saya mengetahui tentang diri saya? Tebak Mini. Ya, begitulah kira-kira. Bahkan aku mendengar mereka akan melakukan konspirasi yang akan sangat menguntungkan bisnis mereka. Sao Tommy menegakkan tubuhnya kembali. Mini menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Bang Boy melakukan itu. Elak Mini.
Tommy berdiri dan mengambil laptopnya. Setelah membuka layar dan menyalakannya, dia menggeser laptop itu menghadap Minnie. Tampak sebuah video yang diambil secara diam-diam di layar laptop. Minnie dan Biska melihatnya secara saksama. "Boy, lo yakin Minnie mau kerja sama dengan kita?" "Gue ini abangnya, Fernando. Gue tahu Minnie akan patuh kepada suaminya dan gue yakin dia akan patuh dengan ucapan lo nanti. Lo pepet dia dengan lembut, gue jamin Minnie pasti akan takluk sama lo. Tapi lo jamin kan Minnie masih perawan? Gue gak mau gagal nikah untuk kedua kalinya ya. Walaupun gue setan jalanan, tapi kalau untuk urusan cari istri, gue mau cari wanita baik-baik. Gue jamin 100% adik gue masih orisinil. Gue gak akan kecewain lo." Dan terdengar tawa mereka berdua. Minnie menarik nafas dalam-dalam setelah video itu berhenti. "Kapan video ini diambil?" tanya Minnie menatap Tommy. "Kemarin. Aku mengutus anak buahku untuk bergabung dengan geng boy. Dia memberikanku banyak informasi." Tommy tertawa menang. Miska menatap Minnie dengan iba. Ia ingin membantu tapi tidak tahu caranya. Tommy tersenyum. Lalu ia menuangkan minuman anggur bersoda ke dalam 2 gelas kosong yang ada di meja dan menggesernya ke hadapan Minnie dan Miska. "Silakan minum dulu," ucapnya. Minnie menyipitkan matanya melihat gelas yang ada di hadapannya. Ia lalu tersenyum masam. "Terima kasih tawarannya, Tuan. Kami datang kemari hanya mengantarkan ramuan yang Anda pesan," tolak Minnie. Miska yang mendengar ucapan Minnie mengurungkan niatnya untuk meraih gelas yang ada di atas meja. "Jangan kaku begitu, Nona Minnie. Aku sudah bekerja sama dengan Boys sejak lama dalam transaksi jual beli di pasar gelap. Jadi aku sudah mengetahui sifatnya yang serakah. Maka dari itu, aku akan memberikan penawaran bagus untukmu," ucap Tommy lalu mengambil koper dari bawah meja dan memperlihatkan tumpukan uang merah yang sangat menyilaukan mata di dalam koper. "Berikan aku rahasia formulamu dan aku akan memberikan berapapun yang kamu mau. Ini hanyalah sebagai uang muka untukmu." Tommy menatap Minnie dengan wajah serius. Minnie menoleh ke Biska yang menggelengkan pelan sebagai tanda tidak setuju dengan penawaran Tommy. Minnie menghela nafas. "Maaf Tuan, saya tidak bersedia memberikan informasi apapun tentang formula saya. Bukankah tujuan awal kita adalah untuk bertransaksi ramuan yang saya buat?" Minnie menutup koper dan menegakkan kembali tubuhnya. Tommy tersenyum licik. Ia memindai tubuh Minnie dari atas sampai bawah. "Awalnya iya, tapi melihat kau akan menikah dengan Fernando, niatku jadi bertambah." Minnie mengernyitkan kening tidak mengerti. "Mark, Sean," teriak Tommy. 2 orang pengawal yang tadi berada di depan pintu kamar bergegas masuk dan berdiri di samping Tommy. "Bawa pria ini keluar," perintahnya menunjuk Biska. Biska dan Minnie berdiri. "Tuan, apa maksud Anda?" sentak Biska. Tanpa menjawab pertanyaan Biska, Tommy memberikan kode kepada Mark dan Sean untuk segera melaksanakan perintahnya. Biska menangkis tangan Mark yang akan menyeretnya secara paksa. Mereka sedikit terlibat perkelahian, tapi pukulan pada leher belakang Biska membuatnya lemas tak berdaya. "Biska!" teriak Minnie. Ia berlari mendekati Biska, tapi tangannya dicekal oleh Tommy dengan cepat. "Lepas!" teriak Minnie. Minnie merontak dan melirik Biska yang sudah menghilang di balik pintu. Tapi Tommy segera menyeret Minnie dan mendorongnya hingga Minnie terjerembab ke atas tempat tidur. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Fernando saat dia tahu kalau istrinya nanti sudah tidak suci lagi. Tommy tertawa terbahak-bahak dan melepaskan bajunya. Minnie ketakutan. Dia beringsut mundur dan menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Minnie melihat wajah Tommy yang tersenyum licik. Wajahnya terlihat sangat menakutkan. Dengan kasar, Tommy menarik rambut Minnie hingga Minnie mengadu kesakitan. "Aku tidak akan seperti ini kalau kamu tidak sok jual mahal," bisik Tommy di telinga Minnie. "Lepasin, brengsek." Tommy menghempaskan kembali tubuh Minnie dengan kasar hingga jatuh terlentang. Tangan Minnie bergerak-gerak meraba apa saja untuk melawan Tommy. Tapi sia-sia, Tommy sudah dapat membaca apa niat Minnie. Dengan cepat, Tommy memegang kedua tangan Minnie dan menaruhnya di atas kepala. Minnie memberontak, dia sudah sangat ketakutan. Minnie hanya berharap seseorang akan menolongnya saat ini. "Sudah kukatakan, aku akan memilikimu, Minnie," ucap Tommy seraya membelai wajah Minnie. Minnie menggigit jari tangan Tommy. Hal itu membuat Tommy menjadi murka. Tommy mengibas-ngibaskan tangannya seraya mengupat kasar. Setelah sakitnya sedikit mereda, Tommy mendekatkan kembali wajahnya ke wajah Minnie.
Sepertinya aku butuh sesuatu untuk menjinakkanmu, bisik Tommy dengan seram. Tommy lalu mengikat tangan Minnie dengan kaos dalamnya dengan cepat. Tommy membuka laci meja nakas dan mengambil obat sejenis penambah gairah. Minnie menggeleng. Aku tidak mau, teriaknya. Tommy tidak peduli. Ia berjalan mendekati Minnie kembali lalu mencengkram dagu Minnie dan mencoba memasukkan satu butir obat ke dalam mulut Minnie yang tertutup rapat. Buka mulutmu, teriak Tommy. Minnie sekuat tenaga menutup mulutnya. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tommy menjadi sangat murka karena Minnie selalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sialan kau. Tommy menampar wajah Minnie dengan kasar. Buka. Saat Tommy akan mencoba kembali, sebuah tendangan dari belakang membuat Tommy jatuh ke samping Minnie. Kurang ajar. Mata Minnie terbelalak melihat siapa yang datang menolongnya. Senyumnya tiba-tiba terukir dari wajahnya. Tapi Minnie cepat-cepat menarik senyumannya kembali. Lelaki itu melayangkan pukulan di wajah Tommy. Aku tunggu surat pengunduran dari dirimu hari ini juga, sentaknya. Wajah Tommy pucat pasi saat melihat orang yang mempunyai jabatan tertinggi di tempatnya bekerja datang ke kamar hotelnya. Pak Alex, tolong ampuni saya, Pak, pintanya memohon. Alex tidak bergeming. Ia lalu beralih kepada Minnie untuk membuka ikatan tangan Minnie dan membantunya untuk berdiri. Kau tidak apa-apa? Tanyanya. Minnie menggelengkan kepalanya, lalu dia meraih obat yang tadi terjatuh di atas tempat tidur. Bantu saya, ucap Minnie kepada Alex. Alex mengerti. Lalu ia memegangi kedua tangan Tommy ke belakang. Dengan cepat Minnie memencet hidung Tommy hingga mulut Tommy terbuka untuk mencari oksigen untuk bernafas. Minnie lalu memasukkan obat itu ke dalam mulut Tommy dan melepaskan tangannya dari hidung Tommy. Selamat menikmati Tuan, ucap Minnie lalu mengambil tasnya yang tergeletak di lantai. Alex melepaskan pegangan tangannya. Sebaiknya kau segera mencari wanita untuk memuaskanmu. Alex tertawa dan meninggalkan Tommy yang mulai merasakan panas di sekujur tubuhnya. Hei, tunggu. Alex segera menyusul Minnie yang telah melenggang keluar kamar hotel. Di mana temanku? Tanya Minnie kepada dua pengawal yang menunduk karena melihat Alex berdiri di belakang Minnie. Di mobilnya Nona, ucap mereka. Tanpa banyak bicara, Minnie segera berlari meninggalkan Alex yang menatapnya kesal. Dasar wanita tidak tahu belas budi, gerutunya sambil melangkahkan kakinya menuju kamar yang lainnya. 15 menit sebelumnya, Alex menerima panggilan dari seseorang yang ingin menemuinya di salah satu kamar hotel. Tapi setibanya di parkiran hotel, dia dikejutkan oleh dua orang yang berpakaian hitam, membawa seseorang yang memiliki wajah tidak asing bagi Alex. Itu seperti temannya Minnie, gumamnya. Alex lalu keluar dari mobilnya dan menghampiri Mark dan Sean saat keduanya telah menutup pintu mobil milik Biska kembali. Sean dan Mark terkejut melihat Alex yang sudah berada di hadapan mereka saat mereka berbalik. Bukankah itu temannya Minnie? Tanya Alex penuh selidik. Iya Tuan, jawab Mark gemetar. Lalu kenapa dia pingsan? Tuan Tommy yang meminta kami untuk membuatnya tak berdaya, Tuan, supaya Tuan Tommy bisa bersenang-senang dengan Nona Minnie, jawab Sean. Alex murka mendengar jawaban Sean. Dia sangat tahu siapa Minnie. Minnie tidak begitu mudahnya mau menemani pria tidur. Tommy pasti sudah menjebaknya. Bawa aku menemui mereka. Mark dan Sean saling berhadapan. Cepat atau ku minta anak buahku untuk menghabisi kalian sekarang juga, sentak Alex. Mark dan Sean melirik ke belakang Alex. Ada 4 orang yang berdiri di samping mobil Alex menatap mereka dengan tajam. Mari saya antar Tuan. Mark segera membawa Alex menuju kamar yang disewa oleh Tommy dan membuka pintu kamar hotel dengan kunci yang ia bawa. Dengan langkah tergesa, Alex memasuki kamar hotel dan mendapati Tommy yang sedang mencoba memasukkan obat ke dalam mulut Minnie. Kurang ajar.